Ya menarik, kita langsung bahas saja karena narasumber-narasumber kami juga menarik hari ini. Kita ingin lihat spill informasi apa hari ini ya. Sudah hadir. Dan spill data lah ya. Oh pasti, karena ini narasumber penuh data yang akan kita hadirkan hari ini. Sudah ada Muhammad Riandika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Bang. Pagi. Bang. Kayak bertemu ketua BEM lagi. Dosen saya juga mirip loh. Ada nuansa-nuansa apa? Biru Pak Ungu. Nuansa Maria Asegaf gitu. Biru warna yang netral sekarang, Mas. Bisa aja. Biru warna yang netral, netral? maksudnya datang ke sini juga ya? Nah, aduh bahaya juga. Maksudnya sama-sama mengantarkan cawapres. Cawapres. Mas Andika, seru sekali kalau kita lihat kemarin hasil survei dari Universitas Bakri. Tapi yang cukup menarik adalah betul-betul sangat tipis antara Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Meskipun kalau kita lihat dari pasangan 10 nama maupun juga dari head to head maupun 3 nama begitu ya. Tapi yang menarik juga yang tak bisa kita laporkan adalah swing voters kita, Mas Andika. Ya, jadi kalau dilihat dari pertanyaan apakah pilihan Anda sudah mantap atau belum, itu yang kita tangkap 79% masih mengatakan belum mantap, artinya masih bisa berubah. Jadi angka swing voters katakanlah itu masih cukup tinggi, apalagi kalau dalam survei kita, dalam simulasi 3 nama, simulasi 2 nama itu yang belum menentukan pilihan atau tidak memilih, ini kita gabungkan, itu masih di angka 19-20%. Jadi ini masih cukup besar ya. Namun kalau kita lihat ada 2 tren menarik dalam temuan survei capres kita pada akhir Mei kemarin. Yang pertama adalah tren kenaikan suara elektabilitas Pak Prabowo yang mampu menyaingi Pak Ganjar. Nah ini kalau kita track ke belakang, sebenarnya tren ini sudah dimulai di awal Mei ya, dalam survei indikator politik misalnya itu sudah menunjukkan indikasi demikian. Tapi di akhir Mei justru malah tren Pak Prabowo ini bisa menyaingi ya dalam simulasi 10 nama. Tetapi kalau dalam simulasi 3 nama dan 2 nama, bahkan suara Pak Prabowo itu bisa melampaui Pak Ganjar. Meskipun masih kalau dalam survei kita ini dalam rentan margin of error. Artinya ini masih bisa bersaing ya, Pak Ganjar masih bisa di atas. Kalau sudah 2 tidak. Jadi, sudah 2 tidak? Ya, enggak, artinya kalau sudah 2 itu sudah ada betul. 2 lembaga survei yang mengatakan selisihnya itu sudah jauh sudah melewati. Ketika dia menyebut puluhan itu saya jadi ya, kalau di 2 digit tuh kalau simulasi puluhan. 2 nama kita 2 digit sudah hampir 2 digit. Tetapi kalau di kita ini Bang Ege, Pak Prabowo itu masih unggul tetapi masih di bawah angka 50%. Kalau di survei indikator itu sudah di angka di atas 50%. Selisihnya sama-sama 2 digit ya. 3% kita. 3%. Ya. Oke. Ini periode survei ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada publik. Periode survei Dan kita metodologinya ini di 21 hingga 31 Mei kemarin kita menggunakan survei online dengan aplikasi Qualtrics di mana pemilih aplikasi online ini, melalui online ini tidak bisa memilih 2 kali atau 3 kali karena dibatasi oleh IP address-nya. Satu IP address 1 kali kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Total respondennya? Total responden kita di 1344, meskipun kalau dalam survei umumnya dengan margin of error 3% itu hanya butuh 1200. Jadi kita coba naikkan 100 yang cukup valid data untuk bisa kita libatkan. Ya, Mas Andika, angka cukup besar dari yang belum menentukan para pemilih kita 21,88% tadi. Adakah kemudian dalam survei juga alasan mereka belum menentukan hingga saat ini? Iya, kita tidak bisa sedalam itu ya dalam survei online ya, karena memang ada keterbatasan dan ada kelebihannya juga. Kelebihannya kita bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih murah. Tetapi memang survei online ini tidak bisa meng-capture sampai sedalam itu karena kita mempertimbangkan kenyamanan responden untuk mengisi jawaban. Kalau terlalu lama juga tidak akan berkualitas jawabannya. Tidak ada pressure di situ. Ini mungkin yang bisa jawab Bang Ege. Bang Ege, betulkah kemudian 21,8% angka yang cukup besar? Karena mungkin pemilih kita melihat memang koalisi masih cukup cair dan juga penentuan cawapres yang belum muncul hingga saat ini. 3 hal dulu. Yang pertama, ini survei yang dilakukan oleh media bekerja sama dengan universitas. Kalau di Amerika itu LA Times dengan University of Southern California. Itu salah satu yang akurat bersama dengan Pew Research Center, Rasmussen dan lain-lain. Karena apa? Yang kedua, umumnya pakai dana sendiri. Betul ya? Betul. Karena kan sekarang ini persoalan kita dengan lembaga survei itu kami menggunakan dana siapa? Dana bohir. Dan itu kita disclose, Pak. Ya, di disclose dan kemudian digunakanlah metode-metode yang relatif lebih
murah gitu ya, sehingga ada ini kan Qualtrics ya, Ya. aplikasinya. Keterbatasannya tentu saja harus pengguna internet. Ya, Tapi penetrasinya di Indonesia sudah 78,19%. Oke. Pengguna internet itu 215,6 juta Ya. sekarang ini. Bisa nge-grab lah ya. Nah, sementara Burhanuddin Muhtadi kemarin dengan indikator itu random digital dialing ya, Telepon. itu menggunakan telepon. Ada keterbatasan juga 83%. Berarti memang masih ada 17% kalau telepon, kalau ini berarti sekitar 21% di luar itu. Jadi bagi mereka yang ketinggalan di survei ini bisa menghibur diri. Oh, mungkin pemilih kami di luar yang pakai telepon, di luar yang pakai Pakai internet internet. gitu. Nah, tetapi pengingat di sini sebelum sampai ke belum membuat keputusan itu adalah rasa saya dua lembaga inilah yang menangkap euforia medali emas SEA Games untuk sepak bola. Karena momennya kan? ini persis betul 16 Mei kita dapat. Kemudian 21. teman-teman ini 21 Mei. 21 Mei melakukan dan 60 orang kadang-kadang suka anggap enteng ya, tapi mungkin nggak anggap enteng juga nih karena Messi sudah mau datang ya. Ada momentumnya gitu. 63% dari pemilih kita itu pencinta bola. Ya. Nah, bahkan di dunia 69% terbesar itu Indonesia pencinta bolanya. Kalah itu Argentina dan Tapi yang pemilih 63 kan? 63%. Nah, dari beberapa kandidat ini sesudah diurai ke bawah, itu kita lihat Prabowo dan Erick Thohir pemilih laki-lakinya lebih besar dari perempuan dibandingkan Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo. Ganjar itu pemilih perempuannya lebih besar. Lebih tebal. Lebih tebal daripada laki-laki. Nah, ini kan jelas umumnya sepak bola laki-laki misalnya seperti itu. Balik ke yang tadi saya setuju Maria bahwa sampai hari ini yang membuat orang belum mantap itu adalah belum menemukan cawapres yang dipasangkan dengan capresnya. Belum gitu. belum menemukan atau memang masih belum yakin dari 3 yang ada ini. Kalau nggak salah saya, Maria tadi malam ataupun beberapa kali di Apa Kabar Indonesia Pagi ini membahas ada partai yang mengantar-antarkan cawapres. Nggak, artinya memang masih diantar-antarkan ini. Orang masih melihat proses antar-mengantar. Kalau dalam perkawinan itu kan antar-mengantar. Jadi Tapi bukan belum tentu faktor, jadi. jadi bukan faktor capres ya, tapi penentuan juga Saya rasa pasangannya ini yang ditunggu-tunggu nah ya. ini kan kita harus mengatakan pelan-pelan gini. Pesan utama dari survei yang dilakukan oleh Indikator dan Universitas Bakri bersama dengan TV One ini adalah jangan pernah berpikir untuk membuat 2 pasangan saja. Oh, ini bagi Anda yang mau cawe-cawe, enggak presiden loh ini ya. Enggak. Bagi Anda yang mau cawe-cawe dengan hanya mengantarkan 2 calon presiden, hari ini sudah terbukti dari 2 lembaga survei selisihnya bisa 2 digit. Oke. Jadi Menarik Anda nih, harus Bang. berpikir untuk setidaknya 3. Ya kan? Ya. Betul begitu ya, Andika ya? Oke. Jadi memang ada satu tren menarik yang kita temukan, siapapun pasangan yang dicalonkan dengan Erick Thohir, Ganjar dengan Erick Thohir atau Prabowo dengan Erick Thohir itu relatif bisa lebih unggul. Saya menduganya karena memang barangkali Bang Erick ini lebih jago menggiring PSSI dibanding menggiring BUMN. Menarik, sampai di situ dulu Mas Andika. Ini nanti kan kita bahas tuntas usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi ngerem apa tadi? Mas Itu Andika dia. ngerem apa tadi? Nah, tadi kan disampaikan bahwa ternyata dalam survei yang cukup menarik ini, Erick Thohir dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar menang semuanya. Saya sudah dapat tuh ada Relatif unggul. Enggak, Ya. Relatif salah satu unggul. wartawan bilang, jangan-jangan Pak Effendi Ghazali ini konsultannya ET. Iya. Ini survei, kita belum jadi konsultan siapapun. Apakah Ini kemudian ini yang 2 survei yang menyatakan 2 survei. demikian ya? Iya. Apakah ini yang menggiring bahwa memang swing voter kita, para pemilih kita ini memang mayoritas para pencinta bola 63% itu Kalau tadi. teorinya Bang Ete kan datanya tadi mengatakan sekian puluh persen 30, penduduk 63. Indonesia adalah pencinta sepak bola dan Pak Erick mungkin juga dengan timnya berhasil menangkap sinyalemen ini. Daripada saya capek-capek cawe-cawe di BUMN, ya kan, lebih bagus mengekspos kepemimpinan Pak Erick di PSSI dan hasilnya Menarik. ini sangat menunjukkan tren yang positif buat Pak Erick Thohir. Malah mungkin kalau dieksplor di Iya. wilayah BUMN-nya lebih banyak persoalan kali ya. Ya. Iya dong. Iya. Ada persoalan-persoalan yang Iya. bisa negatif. Kalau ini di bola, di samping tadi menyatakan pendukung atau pencinta sepak bola itu 63%, itu data Burhanuddin Muhtadi berkali-kali menyatakan begitu. Yang kedua, ini nggak bisa berubah nih pencinta bola ini. Dari lahir sampai tua sekali, semua lintas umur. Sementara tadi untuk pemilihan masih
Ya. bisa bergeser-geser ya. Tapi pertanyaannya 63% ini apakah kemudian juga menyumbang suara untuk Prabowo? Karena kenaikannya cukup signifikan juga. ya. Atau apa alasan lain? Ada Mas dua. Andika? Kalau untuk kenaikan suara Prabowo melampaui Ganjar itu saya melihat ada dua faktor, Mbak. Yang pertama adalah faktor Pak Jokowi. Ya, jadi faktor Pak Jokowi ini sangat besar sekali. Dan ini terlihat bahwa 32% masyarakat yang cukup puas dengan kinerja presiden itu memilih Prabowo Subianto. Mayoritas? Tidak mayoritas. Tidak mayoritas. Sementara Pak Ganjar mungkin hanya 29-30%. Oh, oke. Dan kalau yang sangat puas memang Pak Ganjar lebih tinggi, tetapi ceruk masyarakat yang sangat puas dengan presiden ini tidak terlalu besar. Ya. Artinya di 2 bulan terakhir ini saya melihat Pak Prabowo berhasil mengambil insentif dari pemilih yang puas terhadap kinerja presiden. Itu yang pertama, Mas. Faktor endorse Jokowi. Faktor endorsement Jokowi dan faktor endorsement Gibran dan relawannya saya pikir juga menjadi penyumbang peningkatan suara Pak Prabowo. Dan ini terbukti, suara Pak Prabowo di Jawa Tengah relatif meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua adalah saya melihat gaya komunikasi Pak Prabowo ini udah agak relatif lebih tengah. Nah, ini sudah mulai tergambar dari silaturahim Pak Prabowo dengan Pak Hendro Priyono, dengan mantan-mantan purnawirawan jenderal yang punya konflik dengan Pak Prabowo sebelumnya, justru disambangi. Kemudian juga Pak Prabowo ketika Pak Anies lebih relatif mengkritik presiden, gitu kan, Pak Prabowo hadir dengan satu statement, Anies dan Ganjar adalah kawan politik, adalah putra-putra terbaik bangsa. Ini kan menunjukkan positioning tengah yang Pak Prabowo ambil, dan saya pikir ini sengaja diambil supaya mengambil ceruk yang besar ini. Dan Pak Prabowo juga saya lihat mengevaluasi positioning politiknya di tahun 2019 yang terlalu frontal terhadap pemerintah gitu ya. Oke. Bang Ege? Ya, jadi yang pertama tadi saya setuju dan terlihat dari kedua survei yang paling mutakhir bahwa pantas juga orang khawatir dengan cawe-cawenya Pak Jokowi itu, walaupun disebut demi bangsa gitu ya. Agak khawatir juga terhadap baliho-baliho yang baru dipasang Pak Prabowo nyetir Pak Jokowi sebelahnya itu, karena begini. Semakin orang puas terhadap kinerja Bapak Presiden, ternyata yang mengambil keuntungan itu sampai pada hari ini itu lebih banyak Prabowo, bukan PDIP, bukan Ganjar gitu. Ya, itu kan hasil survei menunjukkan demikian. Jadi agak perlu khawatir cawe-cawenya ditambah dengan jangan-jangan nanti kalau siapa Kaisang pakai kaos Prabowo lagi bermasalah lagi tuh. Nah, yang kedua ini agak menarik adalah saya mengatakan ini saya sampaikan kemarin pada waktu Burhanuddin Muhtadi meluncurkan surveinya itu bahwa kita di Indonesia ini termasuk juga di Amerika pernah terjadi, Amerika Latin apalagi, orang itu lebih pada teori jalan tengah atau teori pilihan tengah. Maksudnya begini, ini 3 asumsi ini saya catat. Orang yang memprotes Anies jatuh pilihannya ke Prabowo. Orang yang banyak memprotes Ganjar, jatuh pilihannya ke Prabowo. Orang yang banyak memprotes Jokowi, jatuh pilihannya ke Prabowo. Karena apa? Jadi kalau orang itu misalnya nggak terlalu suka ke sebelah sana, apakah warna partai tertentu dia nggak suka, dia nggak langsung ke pendulum yang ekstrim. Dia berhenti di tengah. Nah, ini yang sedang diambil oleh Pak Prabowo. Positioningnya yang berada di tengah ini. Pada saat ini. Nah, karena itu walaupun kongresnya PDIP yang lagi berlangsung ini tertutup. Betul. Kemarin saya dapat kabar-kabar juga dari situ bahwa ada 2 hal yang ditekankan oleh Bapak Jokowi loh. Oleh Rakernas ya. Oleh Bapak Jokowi. Yang pertama, jangan hanya calon presiden kita itu seakan-akan milik satu partai saja. Dia harus disampaikan sebagai lintas partai. Itu terbukti kan dari survei itu ya. Dan yang kedua, personal branding. Karena dari survei Universitas Bakri dengan TV One ini saya melihat begini. Pak Ganjar itu unggul dalam 3 hal, kemampuan komunikasi, kemampuan berempati, dan kecerdasan, kematangan dalam emosi. Tapi sisi lain, integritas, kepemimpinan, visi kebangsaan, kemudian manajemen krisis dan lain-lain. Kok Pak Prabowo, ya? Ini hati-hati loh dengan pemilih muda kita yang sama sekali nggak tahu peristiwa reformasi dan dari variabel-variabel ini loh, variabel ini ya. Dari variabel-variabel tersebut yang bisa mempengaruhi swing voters ini apa yang akhirnya dia menentukan? Pemilih kita yang mana? Ya kalau kebetulan dalam 2 minggu ini saya nggak tahu ya. Nanti dibilang nyinggung Argentina lagi. Sampai 19 itu masih mungkin ya. Sepak bola masih mungkin. Ya. Sampai 19 Juni. Ya kecuali nanti Brazil datang lagi saya nggak tahu lah ya. Tapi yang agak penting itu tadi. Yang pertama arah cawe-cawenya Pak Jokowi yang untuk bangsa
Tapi kan orang lihat bisa juga, oh ini lebih ke Prabowo misalnya. Padahal untuk bangsa. Jangan ketahuan dong. Loh, enggak. Cawe-cawe positif kok Bang, Bang Ege katanya, mengatakan Bang. ini untuk Prabowo. Lah jelasnya sih ngomongnya aja di forumnya PDI Perjuangan gitu loh. Bukan yang mana yang? Lah yang ngejelasin soal cawe-cawe. Oh, Kan iya. kemarin yang terbaru. Oh yang Kan terbaru baru, ya, kan? betul. Ya, jadi saya cuma mengatakan itu dinyatakan oleh Presiden untuk bangsa. Iya. Tapi Andika atau mungkin orang lain bisa melihat, oh ini kok terkesan ke sana. Iya. Itu satu. Oke. Jadi itu penting. Yang kedua itu tadi, jangan-jangan menarik nih apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Personal branding. Bagaimana sekarang mau menampilkan Pak Ganjar Pranowo ini sebagai apa Ya. sebetulnya? Itu ngefek di pemilih kita, dalam, Mas dalam Andika. pertandingan bola itu kan ada gerakan dengan bola, gerakan tanpa bola. Ya. Kalau Pak Jokowi kemarin bersalaman dengan Bu Megawati ini gerakan dengan bola. Tetapi yang penting juga dalam pemilu ini gerakan tanpa bola, Bang. Ya. Dan kadang-kadang gerakan tanpa bola ini yang lebih bisa merubah arah pertandingan. Oh, gitu? Nah, ini yang harus dilihat ya. Termasuk bisa mempengaruhi mereka-mereka yang Jelas, saat ini. Pak Jokowi memang secara ofisial adalah kader PDIP, calonnya adalah Pak Ganjar, tetapi gerakan tanpa bola Pak Jokowi kan bisa kita lihat Ya. arahnya kemana, Ya. sinyalnya kemana. Bukan saya loh ini yang analisis. Behaviornya kemana. Yang analisis bola bukan saya loh ini. Padahal mantan ketua BEM ini ya. Jadi kalah ya, Bang. dan, Mas Andika. dan juga kita lihat gini Mas, tadi swing voter kemana? Kalau saya melihat begini Bang Effendi, Iya. belajar dari 2019, banyak pemilih yang baru menentukan pilihan ketika setelah debat kandidat. Ya. Jadi kan di situ baru clear message yang disampaikan oleh para capres, Oke. visinya apa, programnya apa, gesternya gimana. Iya. Banyak orang yang berubah pilihannya pasca debat kandidat itu. Jadi saya melihat 20% ini baru akan menentukan kemana arahnya setelah melihat gimana sih performance-nya di debat kandidat dan visi misi Dan formalnya. terlihatlah variabel-variabel yang disebut oleh Ya. Bang Effendi Ghazali tadi Ya, gitu ya, nyata gitu ya misalnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Dua kalimat pendek, teruslah melakukan survei karena alasan pendanaannya jelas, Ya. itu agak penting ya. Ya. Yang kedua, masih ada ceruk buat kandidat-kandidat Ya. yang Ya, lain. betul. Karena tadi misalnya seperti Ganjar Pranowo, dia itu baru dapat dari PDI Perjuangan itu sudah meningkat loh ya, tapi baru 65%. Ada 35% lagi. Ya. Kalau itu saja dia dapat, ketutup tuh yang selah Ya. tadi ya, yang 10-11%. Jadi memang nanti Litbang TV1 dan Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri akan terus melakukan survei rutin Ya. bulanan. Dan memang tadi yang kita kedepankan adalah independensi. Pendanaan kita jelas dari mana, bukan dari Bohir, tapi dana dari TV1 dan juga dana dari Universitas Ada Bakri. keterbatasan Dan itu declare ya. ketika Dan kita declare. menggunakan Qualtrics atau Ya. RDD, Ya. tapi jelas dananya dari siapa, Oke, gitu ya. Oke, Ya. kita nanti akan bandingkan lagi lah dengan survei berikutnya. Terima kasih banyak Mas Terima Andika. kasih, sama-sama. Bang Effendi, terima Sama-sama. kasih Terima banyak. kasih Bang.